Salam, selamat sore Bapak Ibu, sahabat Kristus yang ada di rumah, yang telah menyelesaikan pekerjaan dan tugas masing-masing untuk satu hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk ada di hadirat Tuhan sebagaimana kerinduan kita di hari demi hari. Untuk itu kita akan masuk dalam ibadah pada sore hari ini dan kita mempersiapkan melakukan pujian Mampirlah Dengar Doaku. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kristus, kita akan bersama-sama membaca sekaligus juga merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita dalam kehidupan yang kita jalani ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, lengkapilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah roh Tuhan melingkupi kami dan hikmat Tuhan menuntun kami. Amin. Firman yang kita renungkan pada saat ini dipilih dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sahabat Kristus yang diberkati dalam Tuhan kita, 14 hari kita ada bersama-sama dengan keluarga di rumah dengan mengikuti himbauan dari pemerintah. Bahkan ini memiliki tujuan bagi kita berkaitan dengan virus COVID-19. 14 hari ini adalah waktu yang cukup lama. Dihitung-hitung kalau kita beraktivitas, kita boleh menyelesaikan tanggung jawab kita yang banyak di masing-masing kantor kita. Namun ketika kita ada di rumah dan aktivitas itu kita pindahkan di rumah, tentu
suasana, keadaan kita akan berbeda. Karena ketika kita ada di rumah, kita tidak saja mengerjakan tugas kita yang di kantor, namun juga kita akan mengerjakan tugas kita di rumah tangga kita masing-masing. Namun hal yang baik ketika kita ada di rumah adalah kita boleh berjumpa bersama dengan keluarga. 14 hari waktu yang sangat baik untuk kita ada dalam relasi kita dengan keluarga. Namun 14 hari juga adalah pekerjaan di mana menunggu kita. Dan kalau kita menghitung-hitung pekerjaan di rumah dan di kantor kita kerjakan bersama-sama, ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar juga. Tidak jarang kalau orang akan merasa bosan 1-2 hari melakukan aktivitas di rumah dengan biasa. Namun 3-4 sampai dengan 14 hari waktu bosan itu akan kita rasakan. Bapak, mama, saudara-saudari, sahabat Kristus yang diberkati. Namun melalui 14 hari ini kita diajak untuk mari kita bersama-sama membangun relasi kita dengan Tuhan. Waktu yang cukup panjang untuk kita memperhatikan keadaan kita. Sebagaimana orang-orang Israel dalam pergumulan yang panjang, menghadapi begitu banyak pergumulan mereka ketika mereka ada di pembuangan. Bukan waktu yang cepat, namun ini adalah waktu yang lama. Dalam pergumulan itu mereka terus memanjatkan doa kepada Tuhan hingga sampai tiba waktunya Tuhan menjawab doa mereka. Rasanya seperti mimpi, doa itu dijawab. Namun itu adalah sebuah kenyataan. Dan kenyataan itu memberikan sebuah sukacita. Kenyataan itu memberikan rasa girang. Bukankah itu juga yang sedang kita rindukan? Untuk bebas dari pergumulan kita saat ini. Menghadapi virus COVID-19. Sahabat Kristus, 14 hari. Mungkin saat ini iya, namun dia juga akan mungkin dia berlangsung. Tetapi harapan kita adalah dia sampai hanya pada hari yang ke-14. Dalam harapan itu juga kita terus diajak untuk mari kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dari kita di dalam kehidupan yang sedang kita jalani ini. Dalam membangun relasi dengan Tuhan, kita akan tahu bagaimana kita harus bertindak maju ke depan. Karena hikmat Allah akan dikaruniakan kepada kita. Namun ketika 14 hari ini kita membuangkan waktu dengan begitu saja, tanpa ada interaksi relasi dengan Tuhan, maka hidup yang kita jalani selama 14 hari ini akan menjadi sia-sia. Karena kita tidak bisa dapat menangkap maksud daripada Allah. Kita terus mengharapkan agar Tuhan memulihkan keadaan kita, bangsa kita. Namun bukan cuma hanya bangsa kita, tetapi semua bangsa yang sedang dilanda oleh virus COVID-19. Sahabat Kristus, tidak saja kita yang bergumul, namun orang-orang yang di luar negara kita pun juga. Mereka bergumul, mereka sedih, mereka takut terhadap kenyataan yang sedang dihadapi ini. Karena itu, berserulah kepada Tuhan dengan waktu yang masih Dia izinkan bagi kita. Adalah sebuah sukacita ketika kita diberikan kesempatan untuk bekerja di rumah. Adalah sebuah kegembiraan, anugerah, karena kita bisa mengambil waktu
bersama-sama dengan keluarga, mengajak keluarga untuk menghampiri Allah. Sahabat Kristus, janganlah lupa untuk memakai waktu yang diperkenankan oleh Tuhan. 14 hari ini ataupun selanjutnya kita memiliki tanggung jawab iman. Biarlah kita boleh bertumbuh terus di dalam kehendak Kristus dengan mengandalkan Dia dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kristus, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 408, Di Jalanku ku diiring. Mari kita menghampiri Tuhan, bersama-sama kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur terus kami panjatkan hanya kepada Engkau Tuhan, untuk waktu yang Engkau perkenankan bagi setiap kami ada di hadirat-Mu dan membawa sejuta pergumulan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Ya Tuhan Allah yang di surga, saat ini kami sedang menghadapi dan bergumul dengan penderitaan yang tidak saja dialami oleh kami sebagai warga negara Indonesia, namun juga seluruh bangsa. Menghadapi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Namun ketika kami menghadapi kenyataan ini, kami terus diingatkan bahwa Tuhan sedang memanggil kami untuk memperhatikan dan melihat kembali keadaan hidup yang kami jalani. Karena itu Tuhan, kami hanya meminta dan memohon kepada Engkau, biarlah kuasa-Mu boleh menolong kami semua. Menolong setiap orang yang masih sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab. Teristimewa bagi mereka tenaga-tenaga para medis, dokter, suster, dan lain-lain. Mereka berdiri di depan untuk melayani setiap orang yang sedang menderita penyakit virus COVID-19. Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, namun hikmat, dan kiranya Roh-Mu ya Tuhan tetap terus melindungi dan menaungi mereka. Demikian juga setiap penderita, kami berdoa bagi mereka. Tuhan,
biarlah di dalam derita yang sedang mereka alami ini, Tuhan tetap terus memberikan mereka iman yang kuat untuk memandang kepada Engkau saja. Bapa di surga, pemerintah, provinsi, dan kabupaten kami di Rotendao, kami datang dan menatang kepada Engkau. Tuhan memberkati mereka yang dari pusat sampai dengan daerah dalam bergenggaman tangan untuk bekerja dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah kuasa Allah tetap menaungi dan menolong mereka, melindungi dan menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang tetap terus memelihara setiap umat-Mu di mana saja mereka berada, yang senantiasa melindungi mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sahabat Kristus, dengan bagian persekutuan kita yang berlangsung pada sore hari ini, saya mengajak kembali kita untuk tetap terus menghampiri Allah di waktu-waktu di mana Tuhan perkenankan. Karena itu, dengan waktu yang Tuhan izinkan untuk ada bersama-sama keluarga, ajaklah mereka agar pada jam 9 malam kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan memberkati kita. Shalom. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban